Kembali lagi di channel saya, sahabatku. Salam sehat, salam engineer. Pada video kali ini, sahabat-sahabatku, saya akan menunjukkan bagaimana proses pergantian magnetic brake pada electrical motor anchor winch. Fungsi dari electrical anchor winch ini adalah menaikkan dan menurunkan anchor chain sebelah kiri ini dan anchor chain sebelah kanan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Selain itu, sahabat-sahabatku, fungsi dari electrical motor winch ini yaitu membantu proses mooring line, ya, baik dalam proses sandar maupun proses keberangkatan kapal, ya. Ini brake-nya, sahabat-sahabatku. Jadi, sahabat-sahabatku, electrical motor winch ini akan meneruskan putarannya melalui ratio gear yang ada di kotak kiri ini yang berisi dengan lubrication gear, ya, yang diteruskan oleh shaft. Jadi, sahabat-sahabatku, penyebab utama kerusakan terhadap magnetic brake yang di dalam box di belakang electrical motor winch ini adalah rusaknya converter, ya, yang menyuplai dari arus AC ke DC sebesar 110 volt DC, ya. Ini, sahabat-sahabatku, saya akan tunjukkan bagaimana bentuk magnetic brake itu. Nah, ini kanvas gear yang baru, ada dua sisi. Nah, ini dia, sahabat-sahabatku, bentuk dari magnetic brake ini, sahabatku. Jadi terdiri dari rumah gulungan magnetik dan lempengan besi, ya, sahabatku. Ini dia. Baiklah, selanjutnya pertama-tama sebelum kita membuka junction box ini, sahabat-sahabatku, kita harus memutuskan power supply-nya, ya, agar kita bekerja aman dan safety first, ya. Jadi pastikan bahwa kita memutuskan arus voltage, ya, tegangan yang menyuplai ke junction box yang berada pada electrical motor winch ini. Kita buka, sahabat-sahabatku. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 jenis tegangan yang ada di junction box electrical motor winch ini. Yang pertama, sahabat-sahabatku, voltage untuk penyuplaian heating, ya, atau heater untuk gulungan di dalam rumah housing dari electrical winch motor ini itu disuplai 220 AC, ya, full AC, voltage AC. Kemudian penyuplaian 380 volt AC untuk menggerakkan gulungan di dalam elektrik motor. Ya, seperti sahabat-sahabat lihat, itu ada 3 jenis warna kabel, ya. Yang pertama adalah coklat, abu-abu, dan hitam. Yang terakhir adalah penyuplaian terhadap magnetic brake dengan jenis tegangannya 110 volt DC atau direct current, ya. Nah, itu 3 jenis voltage yang ada di junction box ini, sahabat-sahabatku. Langkah selanjutnya, sahabat-sahabatku, kita buka cover dari magnetic brake ini yang berada di belakang electrical motor winch ini. Jadi ada 4 baut pengikat, ya, sahabat-sahabatku. Ini covernya agak berat, ya, jadi harus hati-hati jangan sampai terluka, ya.
muncul secara perlahan-lahan. Jadi sahabat-sahabatku, inilah tampilan posisi atau tempat dudukan dari brake winch ya. Jadi brake-nya ini atau remnya ini nanti kampas yang ini ya sahabatku akan nempel ke sana ya, dan alat yang tadi itu akan ditempelkan di atasnya kampas ini, di atas setelah kampas ini maksud saya ya. Nah itu sahabat-sahabat. Baik, kita bersihkan dulu permukaannya karena ini masih ada bekas-bekas terbakar ya, sisa-sisa gesekan dari kampas yang sebelumnya. Baiklah sahabat-sahabatku, langkah selanjutnya kita membersihkan bagian permukaan dudukan dari kanvas ini ya, kemudian kita membersihkan sisa-sisa powder atau serbuk dari bekas kampas yang sudah rusak di sini, dan juga gear ini ya, gearnya ini kita akan bersihkan juga, jadi biar tidak ada kotoran ya. Kita gunakan brake cleaner ya. Ya sahabat-sahabatku, jadi dudukannya seperti ini, harus rapat ya. Nah, jadi ada dua kampas ya, satu yang bersentuhan dengan lempengan yang ada di motor, plat yang ada di motor, kemudian yang satunya akan bersentuhan dengan lempengan di magnetic brake-nya. Oke sahabat-sahabatku, selanjutnya kita akan pasang magnetic brake-nya. Selanjutnya sahabat-sahabatku, di sini sudah terdapat 6 buah bolt pengikat ya untuk new brake winch-nya. Jadi nanti brake winch-nya kita dudukan di sini ya. Begitu sahabat-sahabat. Baik sahabat-sahabatku, kita mulai saja pemasangannya. Nah, buka jadi sahabat-sahabat bisa lihat di brake ini ada spring ya, di dalamnya ada spring. Jadi sahabatku bisa lihat itu ada spring ya di bawah lempengan ini. Nah di lempengan ini nanti yang akan bersentuhan dengan kampas remnya atau brake plate-nya ya. Nah jadi kita adjust ketebalannya menurut instruction manual book-nya ya. Kita bisa lihat. Baik sahabat-sahabat, kita langsung saja kita pasang. Ya, seperti ini sahabat-sahabatku. Nah, posisinya. Nah, sekarang kita ambil baut, seperti bautnya. Berikutnya kita akan pasang lagi satunya. Dan seterusnya sahabat-sahabatku, ada 6.
sahabat-sahabatku, kita lanjutkan, kita akan kencangkan. Kita kencangkan dulu semua ya, jangan terlalu kencang, artinya bautnya ini pada posisi mentok di dudukannya ya, seperti ini sahabat-sahabatku. Oke, nya oke. Baik sahabat-sahabatku, di sini sahabat-sahabatku bisa lihat jadi di sini sahabatku bisa lihat ya, ini ada filler gauge ya. Jadi menurut manual book, gap air atau clearance dari plate brake dengan kanvasnya itu plate dengan magnetic file-nya itu berkisar 1 mm ya. Jadi yang ini sahabat-sahabatku, ini adalah air gap-nya. Ini nih. Yang ini adalah air gap. Nah, inilah yang diukur ya. Jadi sahabat-sahabatku, prosedurnya pertama kita harus tahu dulu yang mana namanya air gap-nya ya. Air gap atau clearance antara plat dengan magnetic brake-nya ya. Ya ini dia namanya clearance ya, clearance air gap-nya itu. Nah, ini yang diukur sahabat-sahabatku. Jadi menurut manual book, instruksi manual book, tipenya ini dari tipe ini itu 1 mm ya, clearance. Jadi sahabat-sahabatku, konstruksi dari magnetic brake ini, pada lempengan plat itu terdapat spring ya, itulah yang mendorong kembali posisi plat di saat medan magnetiknya itu sudah off ya. Jadi ini cara untuk mengadjust ini, sahabat-sahabatku, pertama kita longgarkan dulu ini nut ini, kemudian kita longgarkan bautnya. Nah, setelah itu semakin sahabatku mengencangkan ini ya, air gapnya ini akan semakin mengecil ya, clearance-nya semakin mengecil. Nah, jadi semakin dilonggarkan semakin besar. Nah, seperti itu sahabat-sahabatku. Baik, kita akan adjust. Kita cari dulu filler gauge-nya yang 1 mm ya sahabat-sahabatku. Ini dia filler gauge-nya ya, 100, jadi 1 mm ya. Ini 1 mm sahabat-sahabatku. Terus ya, ini udah terlalu kecil sahabat-sahabat, jadi kita harus perbesar lagi ya, karena ini nggak masuk ya. Kita longgarkan dulu yang ini, buat yang ini. Nah, kita longgarkan, baru kita bisa melonggarkan yang ini. Itu sahabat-sahabat, begitu caranya ya. Oke, itu setelah kita longgarkan, ini longgar. Nah, sekarang kita mengadjust clearance-nya ya. Ini yang kita longgarkan, kemudian kencangkan, itu seperti ini, itu akan mengecil ya clearance-nya. Ini juga di sahabat-sahabatku, seperti ini clearance yang tepat ya, 1 mm ya. Bisa digerakkan, bisa rasakan gitu. Nah, ini sahabatku, 1 mili, 1 mili, 1 mili, sini juga 1 mili,
ini juga 1 mili ya, jadi semuanya udah 1 mili ya sahabatku. Dan khususnya juga kita perhatikan ini sahabat-sahabatku, posisi. Nah, ini brake-nya udah mantap, udah duduk ya di lempengannya. Baik, kita akan memasangkan kabel DC-nya ya, sambungan DC-nya. Sahabat-sahabatku, nah, selanjutnya kita sambungkan ya kedua kabel ini ya, jadi sumber dari DC ya untuk magnetic brake ini. Nah, untuk sementara kita nggak bungkus ya, karena kita mau tes ya, kita tes dulu. Jadi sebelum kita tes, kita cek dulu ya koneksinya antara kabel sini dengan kabel yang ada di dalam sini ya sahabat-sahabatku. Kita buka dulu ini, jadi kita pastikan dulu apakah masih dapat koneksi ya. Kita harus memastikan semuanya bisa terkoneksi ya. Apalagi kalau sudah kapalnya sudah umuran ya sahabat-sahabatku ya, harus diperiksa secara baik-baik, jangan sampai ada yang putus ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada 2 kabel. Nah, 2 kabel inilah yang berhubungan dengan kabel ini. Jadi kita cek dulu koneksinya apakah bagus apa tidak ya, dengan yang ini dengan yang ini ya. Baik sahabat-sahabatku, kita tes. Nah, sahabat-sahabatku, ini bisa sahabat-sahabatku lihat. Nah, ini ada sambungannya. Ini ada sambungannya. Nah, di multimeter ini juga terhadap suara ya, ada suara ya. Jadi jika menunjukkan adanya koneksi, dia akan berbunyi beep ya, beep, seperti itu. Nah, berarti kabel ini bagus. Kemudian kita cek yang satunya ya, sama ya, ada koneksi, berarti kabel ini bagus ya sahabat-sahabatku. Oke, selanjutnya sahabat-sahabatku, kita akan sambungkan kabel ini. Ini adalah sumber dari konverter ya, dari AC ke DC ya. Nah, kita akan sambungkan ke bridge yang ke brake, sambungan brake ya. Ini sahabat-sahabatku, ini sudah terkoneksi ya, ini tertulis di sini. Lihat anchor with brake ya. Nah, ini sampainya. Nah, kita akan turun ke panel. Kita akan sambungkan atau mengganti konverter ya. Sahabatku, sekarang kita sudah ganti ya, ini yang lama, yang baru. Jadi semuanya sesuai dengan koneksi sebelumnya ya. Ini negatifnya, ini positif ya, 53, 64, nomor 2, dan ini nomor 2 ya. Baik, sesuai dengan sambungan sebelumnya. Sekarang kita switch on. Nah, switch on-nya kita ukur. Ya, sahabat-sahabatku bisa lihat
ini brake-nya free ya, bisa diputar. Saat dia off, dia akan melepas medan magnetnya, jadi platnya sebagai brake atau rem ya. Putaran sebaliknya ya, sama ya, seperti itu sobat-sobat. Oke, good job, all done. So jadi kita tinggal menutup covernya, terutama di sini sahabatku kita harus pakai silikon ya. Kita bersihkan, ini juga kita bersihkan, tadi saya sudah bersihin ya. Jadi udah rapi ya. Nah seperti ini sahabat-sahabatku, harus rapi dan bersih dari karatnya. Oke. Ya mungkin karena kondensasi juga ya sahabat-sahabatku, namanya sudah berumur ya, hampir, ini motor hampir 2 tahun lebih ya. Oke sahabat-sahabatku, terima kasih, semoga bermanfaat videonya. Dan juga salam sehat selalu, salam engineer, knowledge is a power. Terima kasih sudah menonton.